Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kelompok 4 sudah presentasi ya, ada 3 orang, selebihnya tidak ada presentasi karena tidak hadir. Oke. Ada 1 hadir tapi belakangan, sudah mau habis. Oke. Baik, mudah-mudahan kali ini bisa lengkap informasinya karena tanggung jawab masing-masing. Ya. Baik, saya ambil kembali gulungan kertas. Ya. Saya tidak lihat ini. Oke. Saya comot saja. Oh, ini sudah kemarin. Kelompok 4 kok terbawa lagi. Kelompok 2. Kelompok 2, Fundoli CS. Ya. Siapa ketua kelompoknya? Saya, Pak. Muhammad Fauzan Hirizon. Iya, Pak. Anggota siapa saja? Pelan-pelan. Ya, yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Fauzan Hirizon, sebagai ketua kelompok. Kemudian nah ini. Kemudian ada Nur Rahmah. Dia presentasi pertama. Ya, yang presentasi. Kemudian ada Fadilah Arum Lestari. Oke. Kemudian ada Yuyun Haryanti. Ya. Kemudian ada M. Adib Zulfana Taufan. Ya, yang 5 orang itu, Pak, yang presentasi, Pak. Nanti yang menanggapi nanti ada saudara Muhammad Fudali. Ya. Kemudian Nabila Khairun Nisa. Dan saudari Hilma, 8 orang. Siapa? Solihin? Saudari Hilma. Oh, Hilma. Iya, Pak. Yang presentasi 5 orang termasuk Fauzan ya? Iya, Pak. Ya, silakan diatur. Ya. Saya langsung dimulai aja, Pak ya? Ya. Ya, oke. Saya ambil alih, Pak ya. Bentar. Saya mau share screen. Yusuf bisa minta bantu, Yusuf? Oh, harus jadikan admin dulu dia, co-host. Ya, Pak. Si Fadli Yusuf, Pak. Oh iya. Oke, sebentar. Sudah. Yusuf. Sudah, Fadli Yusuf sudah jadi host. Silakan di share screen. Sambil menunggu aja, Pak ya, kita mulai aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan etika dan profesi keguruan Pak Said dan teman-temanku yang insyaallah berbahagia pada pagi hari ini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke, teman-temanku sekalian, sambil menunggu share screen, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fauzan Hirizon yang akan mempresentasikan juga. Kemudian ada saudari Fadilah Arum Lestari, kemudian ada saudari Yuyun Haryanti, kemudian ada saudari Nur Rahmah,
Kemudian ada saudara Muhammad Arif Sulpana Taufan yang nanti akan mempresentasikan. Nah, kemudian nanti sisanya 3 orang yang akan menanggapi dari komentar-komentar teman-teman sekalian, yaitu saudara Muhammad Fudali, saudari Halimah, dan saudari Nabila Khairunisa. Nah, di sini kami akan membahas materi yang telah diberikan kepada kami, yaitu tentang pilar utama pengembangan profesionalitas guru PAI. Ya, yang saya ulangi, tentang pilar utama pengembangan profesionalitas guru PAI. Adakah anunya? Belum. Ya, sudah ada, namun belum ada PPT-nya. Ya. Di sini saya ulang, kami akan membahas tentang judul, yaitu tentang pilar utama pengembangan profesionalitas guru PAI. Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu tentang pilar. Nah, pilar ini sesuai yang saya ketahui itu yaitu adalah tiang, ya, tiang utama berdirinya suatu bangunan. Artinya pilar ini merupakan tiang, ya, tiang utama untuk pengembangan profesionalitas, nah, kualitas guru PAI. Nah, lanjut, Sob. Nah, yang mana nanti poin-poin yang akan kami bahas itu ada 2. Yang pertama tentang 3 pilar tersebut. Nah, itu yang termasuk keunggulan, ada keinginan kuat, dan etika. Nah, kemudian nanti poin yang kedua nanti akan kita bahas tentang 6 asumsi asumsi dasar yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan. Nah, langsung saja di sini kita bahas poin yang pertama, yaitu tentang 3 pilar utama. Artinya 3 tiang, ya, tiang utama yang membuat pengembangan profesionalitas guru PAI. Ya, tentang yang pertama, keunggulan yang akan nanti dibahas oleh saudari Fadila Arum Lestari. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang topik utama kita, yaitu pilar utama pengembangan profesionalitas guru PAI. Nah, pada kesempatan kali ini ada 3 pilar yang akan kita bahas, yaitu keunggulan. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita, yaitu pilar pengembangan profesionalitas PAI, di sini kita harus tahu kenapa sih kita harus mempelajarinya, atau kelompok kita kenapa membahas tema tersebut. Nah, jadi guru yang profesional itu adalah guru yang memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Nah, guru yang tidak hanya berfungsi sebagai agen pembelajaran, tapi juga sebagai pembentuk karakter siswa, serta penanam nilai-nilai karakter. Maka guru harus mengembangkan dirinya terlebih dahulu, yaitu mengembangkan kecerdasan akal, emosional, mental, kemudian moral, spiritual, sebelum guru itu membina siswanya. Nah, kemudian untuk membentuk karakter peserta didik itu, guru harus mengembangkan watak atau sikapnya sebelum menjadi contoh pada siswanya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu sudah dijelaskan pada pasal 1 dan pasal 4 bahwa membangun watak atau karakter itu merupakan pendidikan nasional. Nah, untuk mewujudkan guru yang profesional serta memiliki karakter yang kuat dan menjadi teladan serta model bagi siswa, maka upaya untuk mengembangkan watak atau karakter guru itu kita bisa menggunakan model pengembangan profesionalitas guru dengan pola grow with karakter, atau disebut pengembangan profesionalitas berbasis karakter. Nah, dengan menggunakan model tersebut, profesionalitas itu dapat dikembangkan dengan mendinamiskan 3 pilar utama karakter, yaitu yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu keunggulan, keinginan yang kuat, dan etika. Nah, di sini saya akan membahas keunggulan. Nah, keunggulan ini apa sih? Jadi keunggulan itu memiliki makna bahwa guru itu harus memiliki keunggulan tertentu dalam bidang dan dunianya. Nah, dengan cara apa guru tersebut bisa memiliki keunggulan?
Di sini ada empat cara. Yang pertama komitmen atau purpose, artinya di sini guru memiliki komitmen untuk senantiasa berada dalam koridor tujuan dalam melaksanakan kegiatannya demi mencapai keunggulan. Nah, cara yang kedua ada opening your gift atau ability, yaitu memiliki kecakapan dalam menemukan potensi dirinya. Kemudian cara yang ketiga ada motivasi. Nah, di sini motivasi yang di sini motivasi adalah yaitu memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi yang pertama dan yang terbaik dalam bidangnya. Kemudian cara yang keempat ada evaluasi, yaitu senantiasa melakukan perbaikan secara terus-menerus ketika ada kesalahan. Nah, kemudian dalam keunggulan itu dalam bidang dan dunianya, dan itu maksudnya di sini mencakup empat ruang lingkup atau 4 bidang. Pertama ada akademik, ada manajemen, ada personalitas. Nah, manajemen yang pertama ada akademik. Akademik di sini guru harus memenuhi kualifikasi akademik, yaitu dengan dibuktikan adanya ijazah yang diakui dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Melalui pendidikan formal mencakup kualifikasi akademik jenjang atau S1 sesuai standar. Yang profesional harus tahu kewajiban disiplin, walaupun misalnya tidak memiliki jam mengajar di kelas, tetapi guru tersebut harus datang ke sekolah. Selain untuk pembelajaran, juga guru tersebut harus mengayomi siswanya untuk konsultasi atau keperluan yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ada personalitas. Personalitas di sini mencakup semua kepribadian seorang guru tersebut, sehingga guru itu menjadi panutan atau menjadi contoh yang dituju dan ditiru. Jadi antara sikap, perilaku, dan ucapan itu harus selaras atau sesuai. Nah, kemudian yang keempat ada sosial. Sosial di sini mencakup kemampuan berkomunikasi secara aktif kepada siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat sekitar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai keunggulan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Ya, oke, baik. Sangat bagus sekali pemaparan dari Saudari Fadila Romestari. Nah, yang pertama sudah dijelaskan ya tentang keunggulan. Nah, bagian dari 3 pilar utama. Artinya 3 pilar ini sangatlah penting ya, sangatlah penting atau sangatlah urgent dalam pengembangan profesionalitas guru PAI. Nah, artinya 3 pilar ini sangat penting. Nah, itu yang pertama ini tentang keunggulan ya. Sudah dijelaskan oleh Saudari Fadila Romestari. Nah, yang mana intinya itu di situ terdapat ada di bidangnya itu ada tentang akademik, manajemen, dan personalitas beserta sosial ya. Nah, selanjutnya tentang yang kedua, bagian yang kedua, hal yang sangat penting dalam pengembangan profesionalitas guru PAI yang kedua itu tentang keinginan yang kuat. Nah, yang mana di sini akan dijelaskan oleh Saudari Yuyun Haryanti. Kepadanya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk mempresentasikan pilar yang kedua, yaitu keinginan yang kuat. Sebagai seorang guru PAI, dalam mengembangkan dirinya untuk menjadi seorang guru yang profesionalisme, dia juga harus memiliki atau dapat memiliki pilar yang kedua, yaitu keinginan yang kuat atau passion for profesionalisme. Apa sih keinginan yang kuat atau passion for profesionalisme? Yaitu kemauan yang kuat dari seorang guru PAI yang secara intrinsik atau secara pribadi mampu menjiwai keseluruhan pola-pola profesionalisme. Nah, pola-pola apa saja yang harus atau yang mampu yang harus menjiwai dari seorang guru PAI tersebut? Yang pertama itu ada passion
for knowledge atau semangat mencari ilmu. Mengapa passion for knowledge itu perlu dimiliki oleh seorang guru PAI? Yaitu agar guru PAI mau mempelajari keahlian atau pengetahuan dalam pelajaran agama Islam itu sendiri. Bagaimanapun juga, guru PAI itu harus mampu mengembangkan dirinya secara optimal, agar dalam menansfer atau menyalurkan ilmunya itu secara tepat dan akurat. Yang kedua itu ada passion for business, yaitu seorang guru PAI harus menjadi orang yang mandiri dan tidak boleh menjadi beban bagi orang lain atau peserta didiknya. Bahkan seharusnya dalam hal ini juga atau dalam konteks ini, seorang guru PAI itu harus mampu memberikan manfaat kepada orang lain, khususnya kepada anak didiknya. Selanjutnya itu ada passion for service. Mengapa perlu adanya passion ini? Karena seorang guru PAI itu merupakan manusia atau manusia adalah makhluk sosial, sehingga harus memberikan dorongan untuk saling terhubung dengan sesama. Maka dari itu, seorang guru PAI itu harus mampu memberikan pelayanan kepada orang lain seperti perhatian kepada peserta didiknya. Selanjutnya itu yang keempat atau yang terakhir itu ada passion for people. Nah, passion ini juga berkaitan dengan karakter alamiah manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini atau dalam konteks ini, guru PAI didorong harus mampu atau dapat mempengaruhi, membentuk, menjaga, dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Sekian presentasi mengenai pilar yang kedua. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Yuyun Haryanti. Nah, di sini sudah dipaparkan dua sudah ya. Yaitu yang pertama tadi tentang keunggulan, kemudian yang kedua ini tentang keinginan yang kuat. Nah, artinya dua hal ini juga sangat penting ya. Nah, nanti yang bagian ketiga akan dibahas oleh Saudara Muhammad Adib Zulpan atau dia akan membahas tentang etika. Ya, etika. Di sini juga dia akan membahas tentang etika di bagian pilar ya, pilar utama pengembangan profesionalitas guru PAI. Pada Saudara Adib, saya persilakan. Baik, Putus-putus Dip, suara mau Dip. Pindah posisi coba. Dip, putus-putus Dip. Jaringan itu. Iya. Coba cari posisi yang bagus. Dip. tes. Ya. Lanjut. Ya, pilar yang ketiga ini ada etika atau etikal dalam bahasa Inggris. Etika yang terwujud dalam watak yang sekaligus sebagai fondasi utama bagi terwujudnya profesionalitas paripurna. Etika guru ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan norma, perilaku, perbuatan, kepribadian guru dalam praktek kegiatan belajar mengajar. Seorang guru harus memiliki etika demi mewujudkan dan meningkatkan profesionalismenya sebagai guru. Karena guru merupakan suatu profesi yang harus dibanggakan. Nah, dalam pilar ketiga ini, kurang-kurangnya ada 6 karakter yang esensial untuk mengembangkan profesionalitas guru PAI. Yang pertama ada trustworthiness atau kepercayaan, yaitu kejujuran atau dipercaya dalam keseluruhan kepribadian dan perilakunya. Seorang guru PAI harus selalu bersikap jujur baik perkataannya atau perilakunya terhadap murid, rekan kerjanya maupun di dalam masyarakat. Jangan pernah sesekali bersikap tidak jujur karena dapat mengurangi rasa kepercayaan orang di sekitarnya.
Yang kemudian ada responsibility atau tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap dirinya, tugas profesinya, yaitu sebagai guru yang memahami akan tugasnya mengajar, mendidik, membimbing peserta didiknya. Kemudian tanggung jawab di dalam keluarga, yaitu berperan sebagai orang tua yang juga mendidik anak-anaknya. Kemudian di dalam lembaga memiliki tanggung jawab terhadap lembaganya sebagai tempat ia mengabdi. Kemudian terhadap bangsa, yaitu membantu mewujudkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian yang ketiga ada respect atau menghormati, yaitu sikap untuk menghormati terhadap siapapun yang terkait langsung atau tidak langsung di dalam profesi. Baik menghormati peserta didiknya, rekan kerjanya, dan menghormati dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat ada fairness atau keadilan, yaitu melaksanakan tugas secara konsekuen atau sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diperbuat dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian yang kelima ada care atau kepedulian, yaitu penuh kepedulian terhadap berbagai hal yang terkait dengan tugas profesi guru. Selalu mengupayakan meningkatkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Kemudian yang keenam ada citizenship atau kewarganegaraan, yaitu menjadi warga negara yang memahami seluruh hak dan kewajibannya serta mewujudkannya dalam perilaku profesinya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup. Kemudian hak mendapat pengakuan, perlindungan, dan serta kepastian hukum. Kewajibannya seperti ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Kewajiban menghormati hak asasi manusia atau HAM sesama manusia. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Saudara Adib dan teman-teman yang sudah mempresentasinya tadi, 3 orang. Nah, jadi di sini sebelum kita beranjak ke poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan ulang ya. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman kita bahwasannya ada 3 pilar utama dalam pengembangan profesionalitas guru PAI. Nah, dalam pengembangannya, yang pertama tadi ada keunggulan ya, keunggulan. Nah, yang mana di sini guru itu harus unggul, artinya harus menguasai bidang-bidang dalam dunianya, baik itu dalam bidang akademik, manajemen, personalitas, dan sosial. Nah, jadi antara 3 pilar tersebut saling berkaitan gitu. Nah, saling berkaitan. Tidak ada boleh tertinggal. Artinya kalau salah satunya tertinggal bukan bisa dikatakan dalam mengembangkan profesionalitas guru PAI. Artinya bukan sebagai guru yang profesional. Nah, kemudian yang bagian kedua tadi tentang keinginan yang kuat atau kemauan yang kuat. Nah, artinya sebagai guru profesional harus mempunyai keinginan kuat. Nah, yang pertama tadi sudah dibahas tentang passion for knowledge. Nah, artinya semangat ya, semangat untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua tadi semangat untuk melakukan secara sempurna, berusaha untuk melakukan secara sempurna dalam melaksanakan usaha, tugas, dan tanggung jawabnya, misinya. Nah, kemudian yang ketiga tadi tentang passion for service, artinya semangat untuk memberikan pelayanan terbaik. Nah, kemudian yang terakhir tadi passion for people, artinya semangat untuk mewujudkan pengabdian kepada orang lain. Nah, keinginan yang kuat ya, keinginan kuat sebagai guru yang profesional. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang dijelaskan oleh Adib itu tentang etika. Nah, artinya sebagai guru yang profesional harus memiliki etika. Nah, salah satunya yang ada 6 karakter yang perlu ditetapkan gitu di dalam diri guru masing-masing. Nah, yang pertama tadi tentang kepercayaan, tanggung jawab, menghormati, keadilan, kepedulian, dan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya tentang poin yang kedua yang akan kita bahas, yaitu tentang 6 asumsi dasar yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan. Nah, 6 asumsi artinya ada 6 dugaan yang benar, yang dianggap benar, ya, yang mendasar, yang melandasi perlunya profesionalisasi secara terus-menerus dalam pendidikan. Nah, 3 poin pertama ini akan dijelaskan oleh Saudari Nur Rahmah.
Pada sore ini Rahma, saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Bismillah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai asumsi dasar yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan. Jadi selama beberapa menit ke depan, saya Nur Rahmah akan menjelaskan nih kepada teman-teman mengenai pentingnya asumsi ini untuk kita yang sebagaimana adalah calon guru yang profesional. Oke, sedikit pengantar dari saya. Kenapa sih kita harus mengetahui asumsi-asumsi ini? Karena ini tidak hanya penting bagi kita, tapi juga bermanfaat untuk kita yang sebagaimana adalah calon seorang guru. Karena ini adalah sebuah dasar nih daripada yang melandasi profesionalisasi dalam pendidikan. Adapun apa sih yang dimaksud dengan profesionalisasi gitu? Profesionalisasi adalah suatu proses yang terus berlangsung gitu, yang berlangsung terus-menerus karena dapat menjadikan sebuah alat untuk mengembangkan dan meningkatkan diri kita bagi tenaga dan menjalankan suatu profesi. Baik, sebelum kita masuk pada asumsi yang pertama, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman, apakah ada di antara teman-teman yang mengetahui apa yang dimaksud dengan asumsi? Oke, jika belum ada yang tahu, maka saya akan memberitahu bahwasanya makna dari kata asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar. Jadi secara jelasnya dia dugaan tapi dianggap benar begitu. Mungkin langsung saja kita masuk pada asumsi yang pertama, yaitu subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan, dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya subjek pendidikan adalah manusianya. Jadi manusia di sini bisa dikatakan seorang guru, kepala sekolah, maupun peserta didik. Namun guru adalah subjek utamanya, sehingga perubahan pendidikan itu tidak bisa dilakukan kecuali meningkatnya kualitas guru. Yang mana yang memiliki kemauan, mungkin punya dulu nih rasa kemauan yang kuat gitu dalam meningkatkan kualitas dirinya, mempunyai kekuatan yang besar seperti itu. Nah, yang kedua itu ada pengetahuan. Menurut saya, jika seorang guru udah memiliki kemauan yang tinggi dalam meningkatkan kualitas dirinya, maka pengetahuan ini ngikut gitu. Nah, kayak jika dia mau nih dulu, berarti pengetahuannya ada sudah gitu. Nah, karena dia ada kemauan. Terus yang ketiga tadi ada emosi dan perasaan. Mungkin emosi dan perasaannya ini bisa dikendalikan seperti itu. Terus asumsi kita yang kedua ada pendidikan itu dilaksanakan secara intensional. Nah, intensional itu apa sih? Ternyata intensional itu secara jelasnya kayak disengaja gitu. Pendidikan itu memang harus dilaksanakan secara sengaja, yakni mungkin bisa dengan rencana pelaksanaan pembelajarannya, atau mungkin bisa mau memakai metode yang seperti apa, terus secara sadar juga bertujuan. Maka pendidikannya itu menjadi normatif. Nah, normatif itu apa? Setelah saya baca ternyata normatif itu secara jelasnya adalah artinya tuh kayak sepantasnya memang begitu gitu. Nah, jadi pendidikan dilaksanakan secara disengaja, lalu secara sadar juga bertujuan, maka pendidikannya itu menjadi normatif, menjadi sepantasnya memang begitu gitu, yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara umum, secara universal, secara nasional maupun lokal. Nah, setelah pendidikannya ini dilakukan secara sengaja, terus tahu tujuan apa, terus juga pendidikannya menjadi seharusnya atau sepantasnya memang begitu, maka itu merupakan acuan daripada para pendidik, peserta didik maupun pengelola pendidikan. Dan juga menurut saya mungkin ini acuan utama ya bagi pendidikan, karena karena pendidikannya harus sengaja dulu seperti itu. Nah, terus teori yang terakhir yang akan
asumsi yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara yang nantinya akan dibuktikan kebenarannya. Jadi teori-teori pendidikan inilah yang menjawab daripada permasalahan pendidikan. Sedikit yang saya tahu tentang teori-teori pendidikan itu ada 5. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang kedua ada teori belajar kognitivistik, yang ketiga ada teori belajar kognitivistik, yang keempat ada teori belajar humanistik, dan yang terakhir itu ada teori belajar sibernetik. Seperti itu. Yang di antara 5 teori ini ada satu yang saya pahami, yaitu teori belajar kognitivistik. Ternyata teori belajar kognitivistik ini adalah seorang guru, secara intinya seorang guru ini ia mementingkan proses belajarnya daripada hasilnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya memohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, alhamdulillah sangat bagus sekali pemaparan dari Saudari Nur Rahmah. Terima kasih kepada Saudari Nur Rahmah telah memaparkan materinya tentang 3 asumsi yang pertama. Lanjut, di sini saya sendiri ya yang akan menjelaskan tentang 3 asumsi yang terakhir. Nah, yang pertama, yang bagian keempat itu tentang pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Nah, artinya setiap manusia itu memiliki potensi yang baik untuk berkembang. Artinya kalau saya ibaratkan itu, manusia itu saya ibaratkan sebagai tanah liat. Artinya ketika manusia itu tidak dibuat apa-apa, maka ya begitu saja tanah kan. Nah, kalau kita tidak buat apa-apa ya begitu saja tanah. Nah, beda dengan ketika ingin berkembang. Nah, artinya ketika tanah liat itu kita ambil, kita buat semacam mungkin kendi atau semacam batu-batu lainnya, maka itu akan membuahkan hasil yang baik. Nah, begitu juga manusia. Ketika dia hanya berdiam diri saja, tidak ingin berkembang, maka ya begitu saja terusnya gitu ya. Beda dengan manusia atau setiap pribadi yang ingin berkembang. Nah, artinya dia itu mungkin ingin mencari sebuah pengetahuan, sebuah pengalaman itu ya, di luar maupun di dalam, mungkin di dalam rumahnya ataupun di luarnya sana ya. Kemudian oleh karenanya pendidikan adalah usaha mengembangkan potensi unggul tersebut. Nah, saling berkaitan ya. Artinya pendidikan inilah yang membuat manusia itu bisa berkembang. Nah, artinya seperti kita bersekolah pada saat kemarin ya, ataupun kita berkuliah seperti sekarang, pendidikan itu membuat manusia untuk bisa berkembang. Nah, mungkin ada yang bisa ikut organisasi lah, mungkin ada yang sebagai mahasiswa kupu-kupu lah gitu ya, kuliah pulang saja. Nah, itu tergantung dari mahasiswa atau siswanya saja, tergantung dari pribadi masing-masing. Jika ingin berkembang, maka paling tidak harus mencari pengalaman gitu kan, pengalaman berorganisasi ataupun dan lain-lain. Nah, kemudian yang kelima tentang inti pendidikan terjadi dalam proses. Nah, inti pendidikan terjadi dalam proses, yakni situasi di mana terjadi dialog antara peserta didik dengan pendidik yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang, ini salah nih ya, salah ketiknya, tumbuh ke arah yang dikehendaki oleh pendidik agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat. Nah, artinya pendidikan ini merupakan proses ya, merupakan proses perkembangan manusia. Nah, perkembangan peserta didik maupun perkembangan pendidik. Nah, artinya di dalam sebuah pendidikan tersebut terjadilah proses interaksi antara mungkin siswa dengan gurunya, entah itu mahasiswa dengan dosennya. Nah, di sana saling bertukar pikiran, saling belajar mengajar, saling menghargai satu sama lain. Nah, di sanalah di dalam proses pendidikan itulah merupakan situasi dialog antara peserta didik dengan pendidik. Nah, yang tujuannya untuk mengembangkan diri gitu ya, saling bertukar pikiran seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang bagian ke-6 tentang sering terjadi dilema antara tujuan utama pendidikan, yaitu menjadikan manusia sebagai manusia yang baik. Nah, dengan misi instrumental, yakni yang merupakan alat untuk perubahan atau mencapai sesuatu. Nah, artinya di sini kadang-kadang di tujuan pendidikan itu
dilema saat untuk mana ini? Ya, menjadikan manusia sebagai manusia yang baik. Nah, artinya tujuan dalam sebuah pendidikan itu menjadikan manusia atau seorang pendidik atau seorang peserta didik untuk menjadikan yang lebih baik. Nah, di sini kenapa dikatakan dilema? Kadang-kadang dari pribadi masing-masing pribadi masing-masing dari manusia itu kadang-kadang tidak ingin berubah gitu. Artinya yang awalnya tujuan pendidikan itu untuk merubah manusia menjadi lebih baik, nah malah kebalik, merubah manusia menjadi untuk tidak baik. Nah, kenapa? Karena dari pribadinya masing-masing, malas untuk belajar lah, malas untuk membaca lah, malas untuk mencari pengalaman lah, malas untuk ikut-ikut segala organisasi lah gitu. Nah, artinya itu tinggal kembali lagi kepada kepribadian kita masing-masing. Bagaimana kita ingin berkembang, nah itu tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, jikalau kita ingin berkembang, maka carilah pengalaman di luar. Dan jikalau kita ingin hanya berdiam diri saja, ya begitu saja, tidak usah berubah. Tetapi saran saya kepada teman-teman sekalian, ataupun kepada diri saya sendiri, banyak-banyak cari pengalaman di luar. Meskipun mungkin di dalam kampus itu kita tidak bisa mencari pengalaman, ya paling tidak mungkin di luar lah. Misalnya kita bisa bantu-bantu ngajarin ngaji lagi, itu kan merupakan pengalaman kita juga, pengalaman kita sebagai guru gitu ya. Nah, calon guru-guru profesional. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi dari 6 asumsi tadi ya sudah dijelaskan dari saudari Nur Rahmah dan dari saya sendiri ya, bagi 6 asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi atau secara terus-menerus dalam pendidikan. Nah, mungkin teman-temanku sekalian beserta Pak Said, mungkin ini saja dari pemaparan materi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekarang kita langsung atur proses diskusi ya, diskusi kelompok, yang mana nanti dari 3 kelompok mungkin salah satu perwakilannya bisa berkomentar ya atau menanggapi dari pemaparan materi dari kami. Kepada teman-teman sekalian yang mungkin ingin menyampaikan pendapat atau berkomentar, saya persilakan. Pak, mohon maaf Pak, ini tadi ada dari laporan di grup bahwasannya saudari Hilmah itu izin Pak. Dia bilang, katanya tadi malam tuh hujan, jadi hujan deras, jadi jaringannya susah sekarang, jadi gangguan di kampungnya. Ya, kepada teman-teman sekalian, dari kelompok 1 atau kelompok 3 bahkan kelompok 4 yang ingin menyampaikan pendapat atau berkomentar, saya persilakan. Jadi gini, sebelum diskusi, mulai minggu depan cobalah belajar jangan terpaku pada teks, jangan membaca gitu. Pesannya membaca, ya. Belajarlah untuk mensiasati ya, bagaimana agar tidak membaca. Siapkan betul-betul presentasinya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara rumah ya, tanggung pribadi nanti ya. Saya hanya menilai yang hadir, yang presentasi ya, sesuai dengan aturan main dalam diskusi ya. Nah, silakan diulas dulu, baru kemudian berkomentar. Ya, ayo teman-teman sekalian, mungkin dari kelompok 1, 3 ataupun 4 yang ingin menyampaikan pendapat atau berkomentar, saya persilakan. Jadi tadi saya ulang, kami tadi membahas tentang pilar utama pengembangan profesionalitas guru PAI. Nah, yang mana ada 2 poin yang kami bahas tadi. Yang pertama itu tentang 3 pilar utama ya, 3 pilar utama dalam pengembangan profesionalitas guru PAI atau kualitas profesi guru PAI. Nah, di situ. Nah, yang mana ada poin-poinnya. Yang pertama itu tentang keunggulan, kemudian yang kedua itu tentang keinginan yang kuat, dan yang ketiga tentang etika. Nah, kemudian yang poin kedua tadi kami membahas tentang 6 asumsi dasar ya, 6 asumsi dasar. Oke, Pak Uzan cukup ya. Nanti mereka kalau minta kejelasan ya bisa saja minta tolong tayangkan slide nomor berapa misalnya ya. Ya, Pak. Silakan diatur ya. Ayo teman-teman sekalian, mungkin dari saudara Nur Mubin atau teman-teman yang lain.
Bismillah, saya izin menanggapi moderator. Ya, silakan kepada saudari Wulan Maulani. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Maulani. Tadi di awal banget nih kalian sempat menyinggung tentang personal guru atau kepribadian guru. Kenapa saya tertarik untuk membahas tentang ini? Jadi yang seperti kita ketahui, terdapat banyak fakta adanya kasus-kasus tentang rendahnya kepribadian seorang guru. Jadi dapat kita lihat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah guru di beberapa lembaga sekolah, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Dan yang lagi viral-viralnya nih ya, kasus tentang pelecehan dosen terhadap mahasiswa. Kalau kalian ngikutin kasus tentang itu terjadi di Jawa Timur, Universitas Riau, ya. Nah, masih banyak lagi kasus. Jangan-jangan di Samarinda juga ada nih, di Winsi. Kenapa? Jangan-jangan di Winsi juga ada ya? Enggak ada, Pak. Jangan sampai. Ya, lanjut Ulan, silakan. Ya, jadi selain itu juga selain kasus tentang pelecehan seksual tadi yang dilakukan guru dosen kepada siswanya, ada pula mungkin kasus guru yang melakukan pemalsuan karya ilmiah gitu ya. Nah, masih banyak lagi kasus-kasus yang menunjukkan bahwa memang masih rendahnya nih kompetensi atau personal kepribadian guru di Indonesia. Walaupun saya nggak nampik bahwa ada juga guru yang dapat digunakan tadi sebagai suri tauladan atau role model bagi bagi siswanya karena kepribadiannya yang memang baik. Lantas tetapi pasti ada nih beberapa hal yang dapat digunakan atau cara yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kompetensi kepribadian guru gitu. Lantas setujukah kalian, pasti kita sering mendengar tentang pelatihan atau training ya, kita sering membahas tentang itu dan sering membahas tentang itu atau mendengar akan hal itu. Lantas setujukah kalian bahwa dengan adanya pelatihan atau training kepribadian yang mungkin diselenggarakan oleh pihak sekolah untuk membekali guru terkait dengan kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru untuk menjadi suri tauladan atau role model bagi siswanya. Mungkin itu saja tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Di kelompok Terima kasih. berapa Ulan tadi? Ulan kelompok berapa Ulan? Kelompok 1. Oke. Kelompok 1. Ya, saya persilakan mungkin dari teman-teman sekalian, dari teman-teman yang Muhammad Fudali mungkin, atau dari saudari Nabila Firunisa, ataupun dari teman-teman yang sudah mempresentasinya tadi yang ingin menjelaskan menjawab tanggapan dari saudari Wulan tentang tadi ya yang sudah dibahas isu-isunya itu ada dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya ya, sudah tersebar di media sosial. Jadi Bulan tuh minta tanggapan dari kita sendiri. Setujukah kalian jikalau ada pelatihan kepribadian oleh guru untuk menangani kasus-kasus yang seperti tadi ya? Mungkin dari saudara Dali atau teman-teman yang lain. Baik. Izin menanggapi? Ya, silakan. Silakan dulu. Siapa? Ladies Saya first. dulu ya. Ya, silakan. Saya pribadi sangat setuju sama dengan adanya pelatihan kepribadian untuk guru, karena yaitu sangat penting. Kepribadian seorang guru itu kan menunjukkan dirinya gitu, menunjukkan seberapa profesionalitas dia sebagai guru gitu. Lalu tetapi setelah mendapatkan pelatihan yang banyak, pelatihan kepribadian yang baik, itu kembali kepada pribadi si guru itu sendiri. Jika memang dia ada tadi seperti yang Wulan katakan, isunya melecehkan seorang mahasiswa, itu kan perilaku yang menyimpang ya. Jadi itu balik kepada diri sendiri lagi gitu. Balik kepada kepribadiannya sendiri. Begitu saja. Terima kasih.
Ya, oke. Terima kasih kepada saudari Nabila Firunisa. Ya, lanjut dari saudara Baik, Budali. ya, terima Menambahkan. kasih. Terima kasih moderator. Baik, di sini yang saya tangkap ada 2 poin, yaitu yang dibahas tadi, topik utamanya adalah rendahnya kepribadian guru. Nah, ada 2 poin di sini, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru kepada mahasiswa, dan yang kedua adalah plagiat atau guru itu melakukan plagiator terhadap karya orang lain. Dalam plagiasi. Jadi yang pertama mengenai pelecehan seksual ini, menurut saya ini kalau diadakan pelatihan oleh guru itu kurang pas menurut saya, karena ya ini terkait dengan tadi guru itu harus mempunyai keunggulan. Keunggulan ini diantaranya adalah personalitas atau dari guru itu sendiri. Jadi gimana caranya? Ya kan ada pepatah orang bilang sekolah itu adalah rumah guru. Artinya guru ini adalah orang tua. Jadi gimana guru ini memposisikan dirinya sebagai orang tua, bukan sebagai teman dan sebagai apa. Jadi mindset dari gurunya itu adalah ya untuk mengajar, mendidik sebagai anak sendiri gitu. Jadi dari kembali lagi ke personalitas gurunya, ya itu sebagai anak kita sendiri, jangan dilecehkan atau jangan ini. Jadi kita bagaimana memproses anak itu supaya menjadi lebih baik bagi kedepannya. Terus yang kedua adalah terkait dengan plagiasi tadi. Nah, ini menurut saya bisa dilakukan adanya pelatihan. Dan sampai sekarang pun menurut saya pelatihan yang begini nih meskipun banyak, tapi guru ini tidak mau mengikuti. Karena ya seperti yang dibahas di diskusi lalu, guru ini malas jika disuruh buat karya ilmiah, apalagi guru-guru SMA, guru SMP. Mungkin kalau guru universitas mungkin ya masih ada kemauan, karena itu menjadi syarat gitu sebagai guru di perguruan tinggi harus mempunyai karya ilmiah. Nah, menurut saya ya seperti tadi. Jadi kalau pelatihan begini nih harus bahkan perlu diwajibkan gitu bagi setiap guru, karena ya penting karya ilmiah ini, karena karya ilmiah ini bisa kita tunjukkan ke siswa nantinya. Kita bisa sharing ke siswa apa karya kita gitu, dan kita bisa ajari dia lewat karya yang sudah kita buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Budali. Mungkin kepada saudari Wulan, apakah ada sanggah lagi? Saya bahas tadi, Pak Said pernah membahas tentang tugas dan tanggung jawab seorang pendidik. Jadi sebenarnya selain dengan adanya pelatihan atau training, yaitu tadi seorang guru harus meningkatkan pemahamannya mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Jadi dia benar-benar memahami, oh tanggung jawab saya sebagai pendidik itu ternyata gini gitu. Jadi selain itu juga guru itu bisa membiasakan perilaku-perilaku terpuji walaupun kecil di setiap aktivitasnya ya. Saya rasa cukup tanggapannya. Terima kasih. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Wulan yang sudah berkomentar ya terkait materi kami pada pagi hari ini. Oke, mungkin dari teman-teman kelompok lain, mungkin ada dari kelompok 3 ataupun kelompok 4 ingin memberi tanggapan lagi, yang ingin mungkin memberikan sanggahan ataupun berkomentar apapun itu, insya Allah akan bisa kami jawab ya. Kenapa saudara Mubin mau berkomentar? Tidak ada suaranya, Bin. Belum. Ya, ayo diulas dulu seperti Wulan tadi kan bagus. Coba mengulas dulu apa yang mau dipermasalahkan, dikaitkan dengan presentasi. Silakan, siapa nih? Nur Mubin kah? Iya, Pak. Nur Mubin. Oh, iya. Jan, jelas ya, Jan? Jan? Ya, sudah. Masuk. Ya, silakan Nur Mubin.
Nah, hilang lagi, Bin. Belum, Bin. Masih hilang. Hilang. Ya, sambil menunggu Nur Mubin, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberi tanggapan atau berkomentar, saya persilakan. Mubin. Saya Zan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Alamin. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 2 di bagian keinginan yang kuat di bagian 2 tadi. Ada salah satu penjelasan yang di bagian passion of business. Guru PAI tidak boleh memberatkan orang lain, terutama kepada siswanya. Nah, di sini kan banyak kejadian seperti mahasiswa bunuh diri. Mahasiswa semester 5 Fakultas Teknik Industri di salah satu kampus swasta di Jakarta itu mati bunuh diri gara-gara dikasih tugas oleh dosennya. Nah, tanggapan dari kalian seperti apa? Ini kejadian nyata loh. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi Saudara Rahim meminta tanggapan kepada kami terkait dengan isu yang tadi ya. Mahasiswa ya yang ingin bunuh diri akibat akibat tugas dari dosennya gitu. Sip. Ya. Ya, oke. Ya mungkin teman-teman yang bagian keinginan yang kuat ya. Tidak hanya tugas saja, biasanya tuh kadang-kadang yang saya lihat di sosial media itu kadang-kadang ada gara-gara skripsi aja dia mau bunuh diri, cuman digagalkan oleh masyarakat. Karena dia tuh mungkin ada broken home lah gitu ya, ibaratnya tuh orang tuanya tuh sudah berpisah, jadi dia tuh tinggal sendiri aja gitu kan, cari uang sendiri, cari kerja. Nah, jadi gitu. Jadi ditambah lagi skripsian. Nah, jadi campur aduk sudah. Jadi makanya mau bunuh diri, tapi sudah dipatahkan oleh masyarakat. Nah, alhamdulillah kemarin tuh yang saya lihat tuh sudah dibantu ya, alhamdulillah orangnya sudah baik-baik aja sekarang. Mungkin dari teman-teman sekalian yang ingin menanggapi, menjawab ya. Tadi terkait mahasiswa yang ingin bunuh diri ya akibat tugas dari dosennya. Ya, teman-teman. Baik, saya ingin menjawab. Silakan. Kalau menurut saya sih itu sebenarnya bukan dosen yang memberatkan ke mahasiswa, tapi mahasiswa yang menjadikan itu berat. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena toh dalam satu kelas itu kan ada beberapa banyak siswa. Apakah semua mahasiswa itu bunuh diri karena dosen itu? Tentu tidak kan? Nah, jadi bagaimana kita itu sebagai mahasiswa ya kita melihat orang lain juga. Orang lain bisa, kenapa diri kita tidak? Karena dosen itu ya masih adalah sewajarnya. Nah, misalnya contoh saja di Unmul ini, adik saya. Ini pengalaman adik saya. Banyak mahasiswa di jurusan fisika murni Unmul itu yang keluar. Baru semester 3 itu sudah pada keluar. Karena kenapa? Karena beban laporan. Jadi ada banyak praktikum yang dilaksanakan. Kemudian setelah praktikum kan ada laporan yang harus diterbitkan. Nah, itu ada berbagai macam tahap yang dilaksanakan sebelum memunculkan laporan itu. Ada ACC-an, ada dan sebagainya, itu ada banyak lah yang saya dapat cerita dari adik saya. Nah, itu dia itu sebenarnya bukan dosen yang menyusahkan, tapi justru asisten dosennya yang menyusahkan. Karena asisten dosennya itu ada beberapa syarat dan itu biasanya terkait dengan balas dendam lah. Kalau bahasa anak, apalagi yang teknik-teknik begitu kan, doyan kekerasan gitu. Jadi ya menurut saya bagaimana kita itu ya menjalankannya saja. Tidak perlu diambil pusing karena kita bisa melihat orang lain gitu. Orang lain aja
bisa, kenapa diri kita bisa. Jadi kenapa saya bilang tadi justru kita yang membuat diri kita berat ya karena kita menganggap itu beban gitu. Jadi sebaiknya kita menganggap, kita lihat orang lain lah, oh orang lain bisa, kenapa diri kita tidak bisa. Jadi menurut saya itu masih fine-fine aja lah kalau masih, karena tidak semua orang yang diberi tugas oleh guru satu kelas itu bunuh diri. Nah kecuali faktanya di dalam situ diberi tugas oleh dosen satu kelasnya bunuh diri. Nah itu benar-benar berarti dosennya yang kurang profesional menurut saya. Mungkin itu sekian dari saya. Ya, terima kasih Saudara Fudali. Gimana Saudara Abdurrahim? Atau apakah mungkin ada tanggapan lain, sanggahan itu? Tapi kan Saudara Fudali, tugas orang guru itu mengayomi mahasiswanya, atau tugas orang dosen itu memberi pemecah masalah orang mahasiswanya. Apakah jika mahasiswa tersebut melakukan bunuh diri gara-gara diberikan tugas atau proses skripsi, itu kan kata Mas Fudali tadi itu dari diri dia. Apakah tugas orang guru tersebut gagal menjadi guru yang profesional? Mungkin sekian. Baik, justru dari situ ada evaluasi sebenarnya yang dilakukan oleh guru. Jadi kita bisa lihat di situ tahap selanjutnya. Kalau kita habis evaluasi, oh banyak ini mahasiswa saya yang keluar, ada yang resign, bahkan ada yang sampai bunuh diri, ya justru dari diri gurunya tersebut harus memperbaiki. Di antaranya harus memberikan bimbingan, misalnya dalam skripsi ya harus rutin memberikan bimbingan. Bahkan kita kan bisa lihat itu ada mahasiswa yang malas, ada mahasiswa yang rajin. Mungkin mahasiswa yang malas kita sebagai dosen mungkin bisa memberi perlakuan yang lebih gitu kepada mahasiswa tersebut. Kita bimbing bagaimana caranya supaya mahasiswa ini tidak kesusahan gitu. Nah, apabila kalau dosen tersebut cuek, ya betul kata Mas Rohim tadi, guru tersebut itu ya tidak profesional karena tidak memberikan solusi atau tidak memberikan pemecahan masalah, problem solving dari yang dialami murid tersebut. Mungkin itu. Itu ya paparan jawaban dari Saudara Fudali. Gimana Mas Abdurrahim? Sip. Apakah sudah menerima? Ya, terima kasih Mas Fudali. Ya, oke ya. Tadi sudah dibahas tentang terkait keinginan kuat tadi Rima. Ya, keinginan kuat tentang guru yang membebani, mungkin yang memberi tugas kepada siswanya sehingga siswanya itu mau bunuh diri gitu ya. Jadi sudah dibahas tadi. Nah, jadi tergantung diri masing-masing dari siswanya. Jangan terlalu merasa terbebani nih dikasih tugas, misalnya dikasih tugas ini, jangan merasa terbebani karena tidak hanya saya aja itu ibaratnya dikasih tugas, tetapi teman-teman yang lain juga kan merasakan itu gimana sih dikasih tugas. Nah, kita lihat dari situ. Oh, teman-teman saja ya bisa, kata Fudali tadi kan, masa saya nggak bisa ya. Ya karena itu biasanya asumsi gitu. Kayak kita baru semester 3 aja sudah ada asumsi di pikiran kita, oh skripsi. Jadi kita kayak dihantu-hantuin padahal kita belum melaksanakan gitu. Mungkin kalau kita sudah melaksanakan, nah kita kan sudah belajar ini ada penelitian kuantitatif, ada ilmu statistika, mungkin ya kita jadi tahu oh ternyata begini aja loh skripsi ini setelah melaksanakan gitu. Iya. Jadi artinya proses on proses itu ya. Ya, jadi kita tuh jangan berpikir negatif dulu lah terhadap suatu hal karena ya kita bisa lihat juga sebelum kita ini, sudah banyak kok lulusan UIN, sudah banyak kok lulusan IAIN, dia lulus, bahkan ada yang kumlot, bahkan begitu. Jadi kita pemikiran kita aja sebenarnya yang harus diperbaiki. Sama kayak teman saya kemarin, sebelum dia masuk kuliah di UIN sekarang, itu bertanya sama saya, adik kelas saya itu kan. Jadi dia bertanya, Kak, jadi itu di IAIN itu banyak kehafalannya ketika masuk. Gue bilang, jangan kamu merasa terbebani dengan hafalan. Cukup dijalani aja gitu, gue bilang kan. Sekalinya kemarin pas masuk, alhamdulillah, ya bagus-bagus aja, tenang-tenang aja. Dia bilang, alhamdulillah Kak, ternyata enggak terlalu banyak hafalan ya gitu. Ya memang gitu, gue bilang semester 1 memang ada program pesantren kampus gitu kan. Jadi kalian itu dibimbing gitu, bukan ibarat itu menghafal sendiri, jadi dibimbing. Oh, kalian ini sebagai mahasiswa baru atau maba ini dibimbing untuk menghafal itu, mungkin ada praktik sholat lah gitu atau dan lain-lain yang ada di program pesantren kampus gitu. Dan bahkan yang masuk IAIN itu bukan hanya lulusan MAN, bahkan ada yang lulusan STM pun masuk IAIN dan dia lolos aja gitu. Sekarang bahkan ada yang sampai semester 7, semester 8 masih bertahan gitu. Dan ya itu saya bilang, jadi tidak perlu takut karena kita ini belum melaksanakan. Kita laksanakan dulu, nah habis itu kita tahu gitu. Iya, makanya kadang-kadang di pikiran orang tuh ya,
kadang-kadang di keluarga saya itu sering bertanya gitu, Jan, kamu maksudnya itu banyak hafalan gitu. Gue bilang, ya enggak lah gitu. Paling enggak biasanya tuh ya sekitar surah Ad-Duha sampai An-Nas saja gitu kan, disuruh ngapal-ngapal gitu. Kan namanya juga proses gitu kan, enggak mesti harus langsung satu kali duduk, satu kali hafalan gitu. Enggak, kita tuh kan butuh proses, mungkin satu hari itu satu surah mungkin. Nah, itu. Ya, Jadi justru itu artinya disitulah itu proses namanya. Kita Iya. berpendidikan ya harus melewati itu gitu. Ya bukan pendidikan namanya kalau kita tidak melewati ini kayak gitu. Apalagi kalau kita tidak mau gitu. Ya diam aja di rumah, nggak usah sekolah gitu. Iya. Oke, lanjut. Boleh lanjut. menambahkan kan? Ya, coba. Ya, silakan. Siapa? Sedikit aja mengenai yang balik tadi ke yang kasus bunuh diri karena skripsi tadi. Ya, silakan. Nabila. Kalau menurut saya bukan ya itu benar tadi kata Fudali. Jangan terlalu terbebani. Yang pertama, terus itu dari kejiwaannya nggak sih? Kalau misalnya udah ada pikiran untuk bunuh diri, itu berarti memang mental dia benar-benar terganggu. Seperti yang Fauzan awal tadi ngomong, ada kasus bunuh diri juga kan tadi gara-gara apa tadi itu keluarganya Broken broken home. home. Ya, itu. Ya, jadi banyak sebenarnya mungkin yang melatar belakangi si kasus mahasiswa yang disebutkan Abdurrahim tadi untuk melakukan bunuh diri. Mungkin selain karena skripsi, juga ada dari faktor-faktor di belakangnya, mungkin seperti yaitu keluarga, lingkungan, atau yang membuat mental dia sedikit terguncang gitu mungkin. Itu yang menyebabkan dia melakukan aksi bunuh diri. Jadi ada kerusakan mentalnya. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih saudari Nabila ya tentang skripsi tadi ya. Nurmubin, Jan. Ya, siapa? Nur Mubin. Cek Tes. satu. Ya, masuk. Silakan, Bin. Jelas gak, Jan? Aman. Silakan. Baik, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nur Mubin dari kelompok 3. Tadi kan sudah dibahas tentang dari keunggulan, dari keinginan kuat, dari etika. Jika saya berasumsi atau mengatakan guru adalah seorang yang mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, ya, di mana dia mendidik, dia melihat perkembangan muridnya, dia melatih dan membimbing siswanya. Maka seorang guru adalah seseorang yang bisa dijadikan contoh gitu. Nah, beda dengan seorang pengajar. Seorang pengajar itu kan dia cuma mengajarkan ilmu, gitu. Tidak mesti tahu bagaimana siswa ini paham atau sebagainya gitu. Cuman membagikan itu, tidak perlu bagaimana perkembangan siswa. Itu bedanya siswa dengan pengajar. Jadi apabila tadi ada kasus seperti tadi disampaikan atau yang ditanggapi teman-teman tadi, apakah bisa dikatakan itu sebagai guru gitu, seorang guru? Itu yang pertama. Soalnya saya mungkin ada kasus nih. Kita kan diatur oleh mungkin dari guru, ada di atasnya mungkin dari dekan, mungkin peraturan yang mengatur seorang guru atau dari etikanya. Mungkin kasusnya jadi di kampus kita sendiri ya, teman saya. Ada teman saya dari PAI juga, ada seorang dosen yang mewajibkan satu kelas itu wajib hadir dalam satu offline gitu. Nah, satu kelas wajib offline, padahal aturan yang harusnya kita lakukan adalah mungkin setengahnya atau mungkin berapa persen gitu baru diperbolehkan offline gitu. Itu bukan kelompok itu bagaimana? Apakah dari etika gurunya atau bagaimana? Ya, oke. Ada tambahan, Mubin? Cukup. Cukup ya. Silakan mungkin dari teman-teman sekalian. Mungkin ada dari Fadila atau mungkin Nur Rahma dan teman-teman yang lain, Adib mungkin yang mau menambahkan gitu ya, menjawab dari tanggapan atau komentar dari Nur Mubin terkait guru tadi ya. Jadi yang kedua tadi terkait dosen bina yang
menyuruh mahasiswa untuk hadir paling tidak 1 kali gitu ya dalam offline gitu semuanya. Enggak, masa yang mewajibkan siswa hadir saat perkuliahan gitu. Padahal aturannya kan 20% Oh iya. gitu. Masa aturannya tuh 5% gitu. Ya, paling tidak setengah-setengah gitu kan. Izinkan orang Setengah-setengahnya tua ya. gitu. Pada Ya. Saya mungkin mau Yes. memberikan Siapa? tanggapan. Ya, silakan saudara Fudali. Ya kalau mohon maaf kalau dari saya terkait dengan pilar-pilar tadi, menurut saya ada 2 terkait dengan 2 hal dalam pilar ini. Yang pertama adalah pilar keunggulan. Kenapa saya bilang pilar keunggulan? Karena di sini terkait dengan personalitas guru. Nah, menurut saya ada pengalaman saya waktu dari adik saya juga. Jadi dosen itu mewajibkan seluruh siswanya masuk. Padahal di peraturan itu kan harus setengah-setengah atau blended learning. Nah, alasannya karena apa? Ya karena dia tidak mau ribet sebenarnya. Itu yang kenapa saya bilang guru itu tidak punya keunggulan, karena mungkin dia kurang paham gitu atau tidak mau ribet, harus istilahnya fokusnya terbagi 2, ada yang offline, ada yang online. Bahkan di Unmul itu adik saya bahkan diancam oleh gurunya. Jadi pilih saja, kalau kalian tidak offline semua, saya tidak bakal masuk. Kalau kalian online, ibaratnya saya tidak bakal masuk mengajar. Jadi sampai diancam begitu. Karena ya di sini saya bilang yang pertama itu terkait dengan keunggulan. Jadi guru ini tidak punya keunggulan dalam hal personalitas dia. Jadi dia kurang membekali dirinya dengan bagaimana sih caranya yang baik. Blended learning itu misalnya pakai laptop berapa, terus kamera dari mana, mungkin teknik mengajarnya seperti apa. Nah, mungkin itu. Yang kedua adalah etika. Kenapa saya bilang dari etika, pilar etika ini? Karena ya jelas guru tersebut melanggar aturan dong. Dan bahkan itu bisa kalau diberitahu kepada mungkin dekan fakultas atau diketahui rektor, mungkin bisa ada komplain gitu dari mahasiswanya. Tapi terkadang mahasiswa itu takut gitu mengkomplain atau memberikan saran gitu kepada dekan terkait dengan dosen-dosen tertentu yang masih mempunyai etika yang rendah, seperti dosen yang dikaitkan sama Nur Mubin tadi. Jadi kenapa saya bilang etika tadi, kembali lagi ya karena jelas dia sudah tidak punya etika karena melanggar aturan, bahkan aturan itu resmi gitu dari Kemendikbud terkait adanya blended learning ini, yaitu setengah-setengah karena penyebaran COVID masih ada gitu. Mungkin sekian yang bisa saya tambahkan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Fudali. Gimana saudara Nur Mubin? Apakah mungkin ada tanggapan lain, komentar lain, Ya. sanggahan? Yang pertama tadi kayak belum ditanggapi Silakan. kayak dari Budali. Yang tentang guru dan pengajar. Oh, tadi kan guru dan pengajar ya. Apakah seorang guru yang tadi saya jelaskan tadi bisa pengajar ini bisa disebut guru gitu nah? Oke. Apakah seorang pengajar bisa dikatakan guru gitu, Gavin? Ya, betul. Tadi kan saya sebutkan guru adalah seseorang yang mengabdikan dirinya untuk mengajarkan ilmu, yang membimbing, mendidik, yang mengetahui kondisi siswa, mengamati bagaimana siswa ini berkembangnya. Nah, baik itu pemahamannya bagaimana, itu kan seorang guru. Maka apakah jika dia hanya mengajarkan ilmu, karena kan banyak kasus cuman guru tuh mengajarkan ilmu, tidak memikirkan perkembangan siswanya bagaimana, apakah itu bisa disebut guru atau tidak? Oh iya. Yang hanya kayak sebatas mengajar aja gitu ya, sebatas menyampaikan materi betul. aja gitu kan? Baik, saya mungkin Silakan. mau menambahkan. Ini menurut saya aja, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Jadi dalam satu konsep guru itu, dia itu harus bisa menjadi 2, bukan hanya pengajar, tapi dia harus menjadi pendidik juga. Jadi menurut saya setelah dia mengajar, setelah dia mengaplikasikan atau dia mengajarkan siswa, ya dia itu harus mendidik. Gimana caranya ilmu yang dia ajarkan tadi itu bisa diimplementasikan atau ada feedback dari dari siswanya itu ada istilahnya tidak rugi gitu. Setelah dia mengajar tidak masuk kanan keluar kiri. Jadi dia bagaimana caranya mendidik. Jadi menurut saya guru itu harus bisa 2. Mengajar, bukan hanya mengajar saya tapi harus bisa mendidik juga. Jadi sebagai guru itu harus bisa 2 itulah. Menurut saya itu. Jadi apabila guru itu hanya bisa mengajar tapi tidak bisa mendidik, ya tentu ada kita lihat baik siswa yang diajarkan aja kadang-kadang enggak mau gitu.
mendengarkan yang tidak mau gitu. Jadi ya jadi guru tadi dalam mengajar dan mendidik tadi juga ya seperti kita ini ada mempelajari metode khusus, perencanaan pembelajaran, ya buat itu tadi gitu. Bagaimana caranya kita mengajar menggunakan metode yang baik, terus mendidik dengan strategi-strategi yang kita pelajari saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi Ya. kalau guru itu kurang sempurna aja menurut saya kalau cuma bisa Ya. mengajar. Bagus, bagus. Kalau hanya mengajar saja kayak kurang gitu, karena mendidiknya mana gitu. Karena kita ini guru. Jadi harus ada mengajar dan mendidik. Mungkin itu. Jadi Ya. ada istilah pengajar dan pendidik. Mungkin itu. Ya. Itu Coba ya. yang lain coba Pak Ustaz, yang lain. Ya, Pak. Ya, mungkin teman-teman yang lain, mungkin dari yang 4 orang mempresentasikan tadi ada tambahan mungkin dari Saudara Adib, dari Nurrahmah, Yuyun, ataupun dari Fadilah yang ingin menambahkan mungkin ya tentang terkait seorang, apakah bisa dikatakan seorang guru ketika apakah seorang pengajar itu bisa dikatakan seorang guru karena dia hanya sebatas menyampaikan materi saja kemudian balik, menyampaikan materi saja kemudian balik gitu ya, hanya sebatas menyampaikan materi, tidak mendidik ya seperti apa yang dikatakan Pudali tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan terkait materi? Ya, sambil menunggu mungkin Nurmubin apakah ada tambahan lain mungkin atau ada sanggahan lagi? Seperti apa yang dikatakan Pudali, artinya seorang guru itu harus bukan hanya sekedar mengajar tetapi harus mendidik juga gitu ya. Bukan hanya sekedar menyampaikan materi saja tetapi juga harus mendidik gitu, mendidik murid-muridnya gitu. Membimbing mungkin dari beberapa metode-metode, membimbing dari mungkin secara pengalamannya mungkin ya, pengalaman yang di luar kah ataupun di dalam ruang lingkup sekolah. Gimana Nurmubin? Cukup. Cukup. Ya, cukup jam. Ya, oke. Mungkin teman-teman saya beri waktu lah ya, setengah menit. Mungkin ada yang ingin menambahkan ya. Teman-teman sekalian, dari pemateri yang sudah menyampaikan 3 pilar tadi, baik itu dalam keunggulan, keinginan kuat, dan etika. Gimana teman-teman? Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin dari kelompok-kelompok lain. Kalau mau menanggapi lagi, boleh? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya Anugrah Robi Ramadan dari kelompok 3. Di sini saya tadi kan dikatakan oleh Saudara Pudali kan bahwa guru harus dapat menjadi sebagai orang tua kedua di sekolah gitu kan. Itu artinya kan guru harus bisa menjadi idola bagi murid-muridnya. Nah, guru juga harus bisa menciptakan lingkungan yang baik kepada murid-muridnya gitu kan. Nah, kalau di pendidikan agama Islam, khususnya guru PAI, itu kan harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang religius gitu kan. Berarti oleh karena itu berarti dalam pengembangan profesionalitas guru PAI ini harus dapat menambahkan nilai-nilai religius untuk menciptakan lingkungan yang religius gitu. Contohnya kayak di guru MTS dan guru SMP umum gitu kan. Pasti terdapat perbedaan lingkungan gitu, terutama pada pelajaran agama. Kalau di SMP MTS itu kan biasanya nilai-nilai religiusnya memang sudah tertanam dari awal gitu. Namun sedangkan di guru SMP pelajaran agama itu kayaknya penanaman religiusnya itu kayak kurang gitu. Jadi lingkungan religiusnya masih kurang gitu. Nah, mungkin dalam pengembangan profesionalitas keguruan PAI ini ada nilai-nilai religius yang harus ditanamkan untuk menciptakan lingkungan religius gitu. Mungkin pemateri bisa memberikan solusi gitu. Oke, terima kasih kepada Saudara Anugrah Robi Ramadan ya terkait pengembangan profesionalitas guru PAI terkait religius gitu ya, menanamkan nilai-nilai religius ya, menanamkan nilai-nilai religius dalam mungkin suasana kelas mungkin atau suasana sekolahnya ya, terkait di sekolah umum ya, sekolah umum. Terlebih lagi kan kalau nilai-nilai religius itu kan menjadi suatu keunggulan gitu bagi guru PAI gitu kan. Mungkin di pelajaran-pelajaran yang lainnya belum ada tuh nilai-nilai religius.
Ya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain, ayo disampaikan aja pendapatnya. Mungkin ada tanggapan gitu ya terkait materi dari pemaparan penjelasan dari Robi itu ya, saudara Robi. Moderator bisa menanggapi selain Silakan Mubin, mungkin mau menanggapi. materi. Oke, baik, izin menanggapi moderator dari apa ya, hipotesis atau dugaan yang diberikan oleh Robi, saudara Robi. Mungkin yang pertama untuk menumbuhkan nilai religius kepada SMP terutama ya, karena kalau SMP kan yang umum itu kan siswanya itu kan rata-rata mungkin setengah-setengah, mungkin ada yang Islamnya setengah, yang anunya setengah. Jadi mungkin kalau di dalam kelas mungkin belum bisa, tapi dengan perilaku gitu, perilaku yang baik, seorang guru mungkin bisa mencontohkan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Islam sendiri. Mungkin bisa apa ya, contohnya seperti kebersihan, mungkin dengan kata-kata yang baik. Itu salah satu sifat religius mungkin yang bisa digunakan oleh guru tersebut, SMP khususnya. Kalau di MTS sendiri, yang madrasah sendiri kan tadi sudah dijelaskan, mungkin religiusnya sudah dapat nih, tapi di SMP belum nih mungkin. Jadi saya sendiri menyarankan untuk mungkin dari perbuatan sendiri, karena kan untuk akidah sendiri kita tidak bisa mendoktrin semuanya untuk akidah Islam gitu, nggak bisa, karena di SMP kan ada mungkin Kristen, Protestan, mungkin yang lain lah, agama lain gitu selain Islam. Untuk menumbuhkan religius ya itu tadi, dengan cara mungkin dari perilaku dulu, mungkin bisa kita, tapi dengan kegiatan ekstrakurikuler gitu, mungkin kayak hapsi, kayak ngaji gitu. Nah, mungkin bisa di jam pelajaran, bisa di luar sekolah gitu, saudara Robi. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Ya, terima kasih kepada saudara Mubin. Silakan Yuyun, ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit ya. Silakan. Dengan pengalaman di sekolah saya dulu pas saat saya SMP, menurut saya itu kan di lingkungan sekolah kami itu kan ada MTS juga, dan dia itu dekat dengan sekolah saya. Menurut saya tingkat kereligiusan dari sekolah saya itu tuh juga tidak kalah gitu nah dengan MTS yang ada. Soalnya itu tergantung lagi dari pihak sekolah, guru agama, dan guru-guru agama lainnya. Biasanya tuh ada guru-guru agama tuh yang saling mereka tuh kayak membuat kayak sebuah misalnya kayak biasanya itu kan ada tuh kayak kegiatan yang dibuat sama melalui guru-guru agama kan, biasanya kayak ya itu rohis. Ada doa pagi. Nah, dari doa-doa campnya ada doa pagi. Nah, terus tuh biasanya kayak misalnya ada kegiatan maulid, apapun itu biasanya tuh bisa dilakukan. Nah, menurut saya tuh itu bisa menambahkan kereligiusan ya. Religiusan dari peserta didik juga. Biasanya sih kayak gitu. Ya. Sudah Yun. Ya, mungkin teman-teman yang lain atau mungkin saudara Robi, apakah ada canggahan lain gitu? Ini sudah disampaikan oleh saudara Nur Mubin dan saudari Yuyun Haryanti. Gimana, saudara Robi? Apakah sudah? Saya rasa cukup. Mungkin yang dikatakan saudara Mubin ada benarnya dan saudari Yuyun juga ada benarnya. Jadi kayak mungkin penanaman nilai-nilai dalam Islam itu dapat diterapkan gitu pada guru-guru PAI, karena kayak penerapan nilai-nilai kejujuran atau nilai-nilai kebersihan kan seperti yang diajarkan oleh Islam gitu. Mungkin cukup. Ya, saya tambahkan dikit. Artinya gini Robi,
penanaman nilai-nilai religius itu tidak hanya berada di dalam kelas ya, artinya bisa di luar kelas. Misalkan nih, seperti saya ini kan sekolah di mana ya, cuman tetangga saya itu kan SMA gitu kan, SMA Negeri 1 Kota Bangun. Nah terus saya pernah diceritakan oleh teman saya itu, bahwasannya di SMA itu dibangun yang namanya yang seperti dikatakan Rohim tadi, Rohis ya, organisasi Rohis gitu. Kegiatan Rohis, artinya rohani Islam. Nah, di situ ada ketuanya, ada wakil ketua, seperti kayak misalkan ibarat kita ini Dema lah gitu kan, atau mungkin dari BEM-BEM fakultas kah ataupun institut lah gitu ya. Nah, jadi di situ di luar dari kelas itu dibangun itu kegiatannya baru-baru aja dibangun kegiatan rohani Islam. Ya, di sana diajarkan mungkin dari yang pertama tentang Islam gitu, apa sih itu Islam gitu, diajarkan oleh guru-guru agama gitu ya. Jadi ada pemateri-pemateri gitu dari situ. Nah, di situ nanti ketika ada kegiatan Islam, misalkan nih Hari Besar Islam. Nah, bulan tanggal 1 Muharram misalkan kegiatan Islam, nah disitulah mulailah bergerak itu ya organisasi tersebut, bergerak di dalam ruang lingkup sekolah. Misalkan nih mau bikin lomba-lomba lah gitu kan, mungkin ada lomba azan lah, lomba mengaji lah, lomba menghafal lah gitu. Nah, jadi begitu. Artinya saya katakan tadi tidak hanya di dalam kelas kita menanamkan nilai religius, tetapi di luar kelas juga bisa. Artinya tetap di dalam ruang lingkup sekolah gitu. Itu saja yang saya tambahkan. Saya mau nambahkan satu lagi mungkin. Ya, silakan Saudara Fudali. Baik, saya mau menambahkan mungkin tadi ditanya mengenai menciptakan lingkungan yang religius, terutama di lingkungan sekolah menengah pertama di SMP. Nah, baik, mungkin ini dari pengalaman saya aja. Nah, jadi benar kata Pojan tadi. Jadi di SMP saya dulu ada Rohis. Nah, salah satu program yang dilakukan oleh pembimbing Rohis di sekolah saya itu yaitu semua anak yang mengikuti Rohis setiap pagi di dalam kelas wajib harus membaca Al-Quran. Nah, menurut saya ini salah satu bentuk program. Menurut saya yang bagaimana cara guru itu menciptakan lingkungan yang religius bagi siswanya. Jadi dia itu menempatkan semua anak Rohis itu. Jadi dalam satu kelas saya aja misalnya ada 3 anak Rohis termasuk saya. Jadi setiap pagi saya selalu membaca Al-Quran. Dan akhirnya dengan saya membaca Al-Quran dan teman-teman saya, teman-teman yang lain jadi ikut membaca Al-Quran gitu. Karena ada program literasi. Di SMP itu ada program literasi biasanya 15 menit sebelum, kalau tidak salah, 15 menit sebelum pembelajaran itu harus ada literasi. Jadi terserah mau literasi apapun. Nah, bagi anak Rohis itu disuruhlah untuk membaca Al-Quran setiap pagi 15 menit. 15 menit sebelum memulai pembelajaran tuh ada membaca Al-Quran. Nah, menurut saya inilah yang saya tangkap. Oh, akhirnya kan teman-teman saya ini ikut membaca Al-Quran karena mungkin malas membaca buku yang lain. Jadi dia membaca Al-Quran. Jadi mungkin inilah yang menurut saya guru tersebut itu punya program bahwa dia itu menciptakan lingkungan yang religius dengan cara menempatkan suatu orang untuk menjadi pemimpin di situ. Bagaimana caranya supaya dia itu dicontoh oleh orang lain, teman-temannya dalam hal ini, supaya bisa membaca Al-Quran juga gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dan itu dari pengalaman pribadi saya. Sekian. Ya, terima kasih Saudara Fudali. Mungkin teman-teman yang lain dari pemateri ada yang ingin menambahkan lagi sebelum kita akhiri ya. Boleh menambahkan sedikit? Ya, silakan Saudari Dila. Oke, baik. Saya setuju ya sama Fudali karena menurut pengalaman pribadi saya di sekolah saya SMP maupun SMA itu sebelum belajar mengadakan ngaji ya untuk yang beragama Islam. Untuk yang non-Islam itu dia mengaji kitabnya sendiri dan di situ dibimbing oleh guru. Nah, kemudian setiap hari Jumat itu pasti sebelum belajar ada kegiatan. Nah, di situ kegiatannya kita itu guru itu sebelum memulai pelajaran dia memberikan seperti sedikit ceramah atau masukan-masukan kepada siswanya. Jadi dengan diterapkannya mengaji sebelum belajar itu, itulah yang menanamkan nilai-nilai agama kepada siswanya. Kemudian ada juga dilaksanakan sholat Jumat bersama di sekolah begitu. Terus kegiatan-kegiatan yang lainnya yang diadakan oleh, kalau di sekolah saya OSIS itu yang menggerakkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Saudari Fadila yang telah memaparkan materi. Tadi sudah dijelaskan ya dari beberapa orang, dari beberapa teman kita telah menjelaskan terkait penanaman nilai religius itu di dalam kelas ya, di dalam kelas. Tapi tidak hanya di dalam kelas, melainkan bisa juga di luar kelas seperti apa yang disampaikan oleh Fudali tadi, bahkan mungkin dari Yuyun,
ataupun dari saudari Fadilah Arum Lestari tadi. Ya, mungkin teman-teman saya rasa cukup ya diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi, yang sudah menyampaikan pendapat, menyampaikan argumennya terkait materi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Nah, kami dari kelompok 2 izin mengundurkan diri dan mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam diskusi pada pagi hari ini maupun dalam mempresentasikan materi tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai ketua kelompok 2 izin pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Said. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih. Tadinya saya mau ikut banyak nimbrung, tapi alhamdulillah responnya lumayan ya. Jadi baik adik-adik sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi dalam diskusi. Jadi kasus demi kasus, permasalahan-permasalahan yang disampaikan tadi itu menjadi reason ya, menjadi argumen kenapa profesionalisasi guru, khususnya guru PAI itu harus tetap dilanjutkan. Ya. Jadi semangat atau passion for professionalism itu harus kalian miliki sekarang. Jadi kalau kalian itu passionnya sudah profesional, maka tidak boleh lagi main. Okay? Tidak menganggap sesuatu yang terjadi di luar sana itu hanya sebatas hal-hal kecil yang terjadi pada guru-guru tertentu. Boleh jadi kasus-kasus itu bisa terulang-ulang lagi. Gitu. Kenapa? Karena faktor gurunya yang harus diperhatikan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karakter itu kan sisinya ada dua. Nah, jadi ada karakter yang dalam hal ini keunggulan. Seperti tadi, motivasi untuk menyelesaikan permasalahan. Itu karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru. Okay? Nah, careness, peduli, perhatian dengan peserta didiknya itu karakter moral yang perlu diwujudkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kan kompetensi itu tidak hanya pedagogik, tidak hanya profesional, tidak hanya personal, tidak hanya sosial, tapi guru PAI kan ada kompetensi tambahan. Jadi untuk menciptakan iklim religius itu satu kewajiban sekarang bagi guru PAI. Jadi kalian ke depan itu punya kewajiban yang melekat, yang disebut dengan kompetensi leadership. Kalian itu menjadi pemimpin di sekolah itu. Pemimpin lembaganya namanya kepala sekolah, tapi pemimpin di bidang kegiatan keagamaan Islam, nah itu adalah guru PAI. Maka saya selalu mengingatkan, jangan sampai di sekolah tertentu guru PAI-nya tidak punya kinerja, malah guru lain yang semangat untuk menumbuhkan, menghidupkan kegiatan-kegiatan keislaman. Ada banyak contoh di Samarinda. Wakaf kurikulumnya yang semangat untuk menegakkan atau membangun kegiatan keislaman, guru PAI-nya hanya ikut-ikutan. Padahal kompetensi leadership itu artinya guru PAI itu harus yang menginisiasi, yang mengorganisasi, yang memberdayakan, yang melaksanakan, siapa yang dilibatkan, yang mengontrol. Tapi kan aneh kalau guru PAI-nya ikut-ikutan saja kepada wakaf kurikulum yang punya inisiatif kuat untuk menciptakan lingkungan beragama di sekolahnya. Yang saya tidak perlu menyebutkan sekolah. Nah, di tahun 1996, saya kan ngajar di INI, ngajar realnya UIN itu 1995. Meskipun sebelumnya saya pernah jadi asisten. Ya. Nah, 1995 saya ngajar. 1996 itu ada kasus, saya sudah dihadapkan untuk dilatih oleh pimpinan pada waktu itu menyelesaikan masalah. Ada kasus PKL, mahasiswa PKL terlalu dekat dengan
peserta didiknya. Nah, akhirnya kan kasus muncul. Karena pendekatan itu bisa disalahartikan oleh online. Nah, maka ketika nanti kalian PKL, tolong dipahami, kalian harus berlaku profesional. Oke? Tidak membawa urusan pribadi ke sekolah. Itu kasus yang pertama yang dilakukan kepada saya. Yang kedua, kasus pemukulan. Nah, saya juga ikut disuruh menyelesaikan permasalahan. Oke? Ada maba, mahasiswa baru itu dipukul oleh seniornya. Kan, begitu. Nah, akhirnya kan Pak Said diminta, padahal waktu itu saya bukan pimpinan, dosen muda, begitu, diminta untuk memecahkan masalah. Jadi makanya saya bilang, permasalahan itu jangan dianggap remeh. Siapa tahu itu akan terulang dan terus terulang. Berarti ada persoalan karakter. Ya, persoalan karakter. Nah, adik-adik sekalian yang berikutnya, kalau di negara maju, plagiasi itu dianggap pelacuran akademik. Ya. Jadi plagiasi itu sesuatu yang nista. Oleh karena itu sekarang mahasiswa UIN pun kan untuk menulis skripsi ada cek plagiasi, Turnitin. Okay? Itu untuk menghindari hal-hal itu terjadi. Aneh kalau guru yang dikatakan yang dibubu, yang ditiru, yang sudah punya kompetensi soal kepribadian masih melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan. Oke? Nah, maka di barat di negara maju plagiasi itu dianggap pelacuran akademik. Oke? Yang sangat luar biasa sanksi moralnya baik di perguruan tinggi itu. Di tempat kita, kadang-kadang dosen yang membuatkan skripsi saja tidak terjalin. Okay? Dosen yang, nah ini kan sesuatu yang perlu diperhatikan juga, misalnya seperti itu. Okay. Nah, kasus-kasus pelecehan jangan-jangan terjadi juga, kita kan nggak tahu. Hanya persoalan berani membuka atau tidak. Okay? Tapi kan aneh kalau UIN melakukan terjadi hal seperti itu. Jadi adik-adik sekalian, mengapa hari ini kita membahas pentingnya profesionalisasi? Karena faktanya memang hal-hal yang tadi itu akan selalu terulang dan terus terulang. Jadi kita perlu menggodok gurunya, agar betul-betul mampu menjadikan dirinya sebagai sosok yang ke depan ini semestinya di abad ke-21 ini nilai kompetitif itu sudah selesai. Tapi guru PAI kan masih perlu didongkrak semangat juangnya. Passion for fight itu kan perlu didongkrak gitu. Perlu ditumbuhkan. Mestinya itu kan sudah selesai. Mestinya orang-orang Muslim itu, khususnya guru PAI itu kan sudah memang memiliki passion untuk berkompetisi, berjuang. Tapi faktanya kan banyak. Nah, padahal di abad 21 ini yang diperlukan bukan lagi competitiveness, yang diperlukan adalah sinergitas. Jadi tidak lagi melihat lembaga lain itu sebagai kompetitif, sebagai saingan, tapi bagaimana membangun sinergi, berkolaborasi dengan berbagai kompetensi, berbagai kekuatan yang ada. Jadi pesan moral saya, kalau kita sudah sepakat untuk memiliki passion kita adalah profesionalitas, maka tunjukkan itu. Okay. Saya selalu berusaha untuk meskipun saya bukan yang terbaik, tapi saya selalu berusaha untuk menjadikan profesionalisme itu passion saya. Ya, misalnya kalau ada mahasiswa bimbingan saya 1 bulan 2 bulan saja tidak ada beritanya, itu akan saya cek itu. Oke, sudah sampai di mana skripsinya, kan begitu. Nah, kenapa? Karena ada tanggung jawab moral. Jangan-jangan ini tidak terjadi komunikasi gara-gara dia tidak paham. Okay. Nah, ada juga passion for professionalism yang saya contohkan. Ada banyak mahasiswa mungkin yang sudah tahu dengan Pak Said tapi masih mau coba-coba apakah Pak Said bisa digoda atau tidak.
saya kan tetap bersikukuh, kekeh gitu. Pak, skripsi saya sudah selesai tanggal sekian, penutupan pendaftaran terakhir. Apa hubungannya dengan saya? Ya kan? Dia mau goda-goda, kira-kira saya bisa nggak langsung tanda tangan? Nah, saya hanya memberikan alternatif. Kalau mau dibimbing, ikuti aturan mainnya. Okay? Kalau mau mendaftar, saya tanda tangan sekarang. Tapi saya tidak bertanggung jawab. Ini kan perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak boleh terjadi di lingkungan UINSI ini. Tapi masih banyak dan terus berulang. Terus berulang. Ada saja mahasiswa-mahasiswa itu yang... Kenapa? Karena ada dosen yang begitu. Ada dosen yang tidak pernah membimbing, langsung tanda tangan. Selesai. Sekali nongol, langsung selesai, jadi toh nanti diuji juga. Nah, jadi satu sisi kita memperkuat kualitas, di sisi lain tentu masih ada oknum-oknum yang akan melemahkan itu, karena itu hukum alam. Tapi kemudian kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Ketika nanti kalian berhadapan dengan guru-guru yang tanda petik, itu wajar, itu hukum alam memang begitu. Oke? Hukum alam memang begitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan segala sesuatu harus perfect semua, nggak bisa. Karena hukum alam begitu. Ketika misalnya Pak Said itu orang yang sangat disiplin, pasti akan berhadapan dengan mahasiswa, dosen, karyawan yang tidak disiplin. Itu sudah hukum alam. Hukum alam. Bagaimana membentuk kita. Okay. Apakah kita harus marah-marah, harus emosi? Tugas saya kan hanya mengingatkan. Contoh kali ini, mestinya kalau mahasiswa yang dibawa di mata kuliah ini punya passion yang kuat, itu yang kemarin belum presentasi itu mestinya tanya ke Pak Said, Pak, mohon maaf, apa tugas saya? Kan begitu. Tapi sampai sekarang coba nggak ada. Itu kan satu indikasi lemahnya kepedulian terhadap diri sendiri untuk bisa bangkit itu. Itu begitu. Coba nggak ada. Oke. Saya sampaikan kali ini supaya jangan terulang. Tumbuhkan. Sekali lagi, mumpung ini topiknya menarik, dan saya baru kemarin bicara di Grand Sawit itu di hadapan guru-guru SMA, guru SD, guru madrasah, guru SMP, guru PAI, ya, guru madrasah itu sekaltim, dan online itu ada yang di Jawa Barat, ada yang di Kalsel, segala macam kata itu menyampaikan pentingnya seorang guru PH itu sekarang menjadikan profesionalisme itu sebagai passion-nya. Okay? Dalam berkomunikasi, dalam berpakaian, okay? Dalam bertindak, itu harus jelas menunjukkan bahwa dia itu memang yang betul-betul yang digugu, yang ditiru. Betul-betul. Jadi kewibawaan, idola itu tidak harus dibangun dengan cara paksa, tidak. Biarkan waktu yang menentukan apakah kita itu layak dijadikan idola atau tidak. Itu biarkan, tidak usah dipaksa-paksa. Harus tadi itu. Kalau kita turun offline semua saya tidak mau, itu kan pemaksaan. Nggak boleh terjadi. Ada aturan di sini, ada aturan di lembaga kita. Oke? Nah, saya juga tidak bisa memaksakan harus hybrid atau blended gitu. Kenapa? Karena kondisi saya saat ini nggak memungkinkan untuk offline. Nggak memungkinkan. Karena tadi pagi saya punya agenda. Jadi jam 7:30 baru selesai. Jam 7:30 dari rumah meluncur sampai di sini kurang 10. Saya usahakan sebelum saya janji jam 8 itu pokoknya kalian kan udah tahu. Minimal 7 menit sebelum jam itu kan saya sudah berusaha. Saya kan sudah berusaha untuk memberikan contoh, menjadi contoh gitu. Dalam hal ini seperti itu yang bisa saya lakukan. Nah, jadi adik-adik sekalian sekali lagi, apapun kasus-kasus di sana, mari kita jadikan itu sebagai iktibar. Kita tanamkan bahwa ketika saya jadi guru, saya tidak boleh seperti itu. Oke? Jangan sampai ada anak didik yang terasa terbebani dengan apa yang kita lakukan. Jadi cara kita berkomunikasi, cara menyampaikan tugas itu kan ada metodenya, ada ilmunya. Oke? Saya kan dosen ya, kalau saya jadi guru kan lain lagi. Kalau saya kemarin menjadi pembicara, saya berpretensi menjadi seorang guru profesional, bukan sebagai dosen. Karena kalau saya jadi dosen nanti nggak nyambung dengan mereka. Dunia mereka kan dunia keguruan, bukan dunia kedosenan.
Oke, nah, jadi seperti itu. Jadi saya ulaslah hal-hal yang seperti itu. Alhamdulillah, misalnya saya buat soal 35 soal. Ada satu soal yang hanya 2 orang yang benar. Coba. Dari 47 guru SMA, oke, yang dites. Padahal itu materi mereka di kelas. Hanya 2 orang. Ada satu soal hanya 4 orang. Ada satu soal hanya 5 orang. Oke. Itu bukan karena ketidaktahuan mereka, bukan. Karena ada persoalan lain, misalnya persoalan teknis. Mereka ternyata belum kenal dengan kuisis. Nah, misalnya begitu. Kuisis itu kan ada waktu di atas. Misalnya satu soal 1 menit. Mereka begitu melihat waktu itu berjalan kan panik jadinya. Panik. Tahu jawabannya, tapi karena panik akhirnya jari mencet yang macam-macam. Setelah saya sampaikan, oh ternyata tahu mereka. Jadi ada persoalan teknis. Guru profesional kan seperti itu. Suka duka pandemi ini, salah satu manfaatnya bagi guru itu adalah guru sekarang dipaksa untuk melek teknologi. Okay? Meskipun dukanya banyak sekali, tapi ada hal yang penting yang bisa kita petik. Bahwa guru sekarang dituntut untuk melek teknologi. Contoh tadi itu, nggak tahu kuisis. Begitu saya ulas, paham jawabannya. Tapi ada persoalan teknis. Meskipun di sekian soal itu karena dikembang dengan nuansa hot yang luar biasa ya. Memang dari sekian puluh soal tadi yang saya sebutkan, 60% saja yang satu soal yang paling tinggi jawabannya. Oke, ada soal nomor sekian itu yang mencapai 60%. Berarti ada 40% kualitas dari guru-guru PAI kita yang perlu ditingkatkan melalui yang disebut dengan profesionalisasi berkelanjutan. Maka saya bicara pilar itu dengan bahasa Pak Said, bukan bahasa teks seperti yang kalian sampaikan, tapi bahasa saya. Yang tadi saya bagi menjadi 2. Karakter itu ada karakter yang hubungannya dengan kinerja, namanya karakter kerja, ada karakter yang hubungannya dengan moral, yaitu etika. Jadi adik-adik sekalian, itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sudah saatnya kemudian calon-calon guru profesional tidak lagi bertanya, siapa Anda? Who are you? Bukan. Belajarlah sekarang untuk bertanya, siapa saya? Apakah saya sudah punya passion for professionalism yang kuat? Apakah saya punya keunggulan? Oh, kalau belum, tidak usah putus asa. Masih ada waktu. Tanyakan itu. Apakah saya sudah punya keunggulan ketika nanti akan PKL? Keunggulan apa yang akan saya tularkan? Apakah saya bisa menerapkan passion for professionalism ketika PKL? Apakah saya bisa menjadi orang yang beretika, guru yang beretika ketika melaksanakan tugas? Maka saya telah menekankan, kenapa penting kalian mengetahui tugas utama guru? Yang dikenalkan itu hanya tugas pokok. Tapi tugas utama yang selalu saya ulang-ulang, menanamkan nilai, tadi itu nilai religius, menanamkan nilai, menumbuhkan kreativitas, mengembangkan produktivitas, itu tugas utama guru. Jadi kalau ngajar saja belum bisa disebut sebagai guru profesional, karena baru bagian kecil dari tugas utama itu yang teraplikasi. Jadi kalau mau jadi guru profesional, tolong pahami 3 tugas utama itu. Ya, yang di buku susah memang dicari. Jadi menanamkan nilai, menumbuhkan kreativitas, mengembangkan produktivitas, kuasai teori-teori belajar. Teori belajar yang tadi disebutkan oleh siapa itu? Lupa saya. Teori belajar behaviorism, kognitivism, ada konstruktivisme, ada teori belajar humanistik dan sebagainya. Model-model belajar yang akan diterapkan juga dikuasai. Tolong dari sekarang dipikirkan.
Kita masih punya 2 kesempatan untuk diskusi. Nanti akan kita kembangkan lebih lanjut. Ya. Saya minta kepada adik-adik yang belum aktif, cobalah aktif. Saya kan selalu menyampaikan, saya tidak bisa meluluskan mahasiswa. Mahasiswa dong yang harus lulus sendiri. Bagaimana kalian mau lulus? Gitu. Diskusi aja. Susah untuk berbicara. Jangan khawatir. Salah itu wajar. Belajarlah sekarang untuk berkomunikasi. Mengulas dulu, catat dulu apa yang disampaikan oleh teman. Kira-kira apa yang wajib saya sampaikan? Apa poin yang menarik dari teman itu? Itu coba belajar itu seperti itu. Tidak usah harus fokus kepada semua. Tidak. Ada sesuatu yang menarik. Nah, kritik itu sebelum disampaikan. Kira-kira apa yang baik yang ingin saya sampaikan di poin ini? Karena poin ini menurut saya begini-begini. Coba hubungkan dengan hal-hal lain yang di luar sana. Saya akan janji kita akan bawa yang di luar sana ke dalam kelas kita. Ya, contoh kalian sudah bawa itu. Ada kasus pelecehan, ada kasus kekerasan, ada tadi yang bawa bunuh diri segala macam. Bagaimana menciptakan iklim sekolah yang religius dan sebagainya. Nah, itu kalian sudah berhasil memotret gitu. Tapi kemudian jadikan itu sebagai batu loncatan untuk kalian punya passion. Passion saya adalah ini. Okay. Terima kasih ya. Lain kali kita tingkatkan kembali. Okay. Nanti saudara Hilma juga ya, mudah-mudahan bisa aktif kembali ya. Saya tidak bisa maksa karena dunia online itu begini. Kalau offline wajar, kan dunia online alasannya kan macam-macam. Ada alasan jaringan lah, ada alasan alasan klasik lainnya lah. Ya sudah, saya maklumi aja. Tapi Mbok ya semestinya aktif lah, proaktif Pak. Mohon maaf, saya kemarin belum sempat presentasi gimana nih, kan begitu. Tapi masa harus saya ajarin, kan enggak kan. Tapi hari ini itu dengan kesungguhan hati saya sampaikan untuk menggugah kalian. Semestinya kita belajar. Ya, belajar dari kesalahan kita masing-masing. Oke? Tapi saya tidak menghakimi. Ya, saya tidak menghakimi. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang perlu kita kaji. Ada banyak hal yang perlu kita diskusikan. Nanti mudah-mudahan ketika kita diskusi tentang etos kerja kelompok 1, nah ini akan semakin memperdalam wawasan kita. Ketika kita akan diskusi tentang strategi, ya, ada in-house training, ada in-service training, ada in-service education, ada pre-service education, itu akan semakin mematangkan kita. Jadi tolong direkam semua baik-baik apa yang berlangsung di kelas, apa dalam hal ini melalui media online, dan apa yang saya sampaikan mau diskusi, karena saya sudah janji materi UAS itu mayoritas diambil dari diskusi. Oke, jangan sampai nanti tidak ada yang paham apa itu fashion for titik-titik, apa itu excellency keunggulan di bidang ini, apa itu etika ini, jangan sampai, ya, jangan sampai seperti juga materi yang kemarin. Karena saya sudah ujikan materi saya ini di Google Form, ya. Saya berikan 2 kali kesempatan kepada mahasiswa, itu masih banyak yang keliru. Kenapa? Kalau tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca, bagaimana mau menjawab? Maka dengarkanlah diskusi, bacalah materi. Tidak akan bisa nanti. Kayaknya, wah ini apa ya? Nah, karena tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca. Padahal waktu berbatas, 1 soal, 1 menit misalnya, kan? Nah, akhirnya ya panik tadi itu. Nanti kita lihat. Kalau saya masih berbaik hati, saya akan gunakan Google Form. Oke? Google Form itu artinya waktunya secara keseluruhan. Misalnya 50 soal, waktunya 50 menit. Oke? Tapi kalau saya gunakan quizzes, berarti masing-masing soal ada waktu. Tidak bisa ngulang lagi. Selesai waktu nomor 1, tidak bisa diulang karena sudah habis. Nah, ya mudah-mudahanlah saya masih berbaik hati. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya kirimkan barcode-nya, lupa tadi.